kita habiskan malam ini bab sifatul huruf ya. Nanti kita bahas, setelah pertemuan selanjutnya kita masuk ke hukum non mati gitu ya. Seperti nanti izhar, ifa itu apa. Nanti kita mulai masuk ke sana. Oke, teman-teman. Sekarang kita selesaikan dulu selesaikan dulu bab sifatul hurufnya. Selanjutnya ada takrir. Ada huruf takrir. Takrir yaitu cuman satu loh hurufnya. Apa huruf takrir? Huruf apa? Iya, walaupun bergetar huruf apa? Pintar. Huruf ro. Huruf ro. Oke, huruf ro. Dia apa? Artinya takrir, artinya apa takrir? Ada yang tahu artinya apa? Ro. Artinya takrir apa? Bukan tipis tebal, bukan tebal tipis. Tapi arti dari takrir. Arti dari takrir apa? Bergetar. Iya, bergetar. Ujung lidah bergetar. Gitu. Bergetar. Ro. Nah, untuk pembahasan ro ini ada di bab tebal dan tipis, ro tarkik dan ro tafkhim, teman-teman. Nanti kita bahas rinciannya ro ini. Apakah enggak? Jadi dia ro ini bisa tebal, bisa tipis ketika dia berharokat apa. Nah, nanti itu ada penjelasannya. Itu ada rinciannya ya. Masuk ke huruf ro nanti bab ro ya. Itu nanti ada rinciannya. Dia nanti hurufnya tebal apa tipis enggak? Ibu nggak akan seperti itu ya. Hostnya nggak akan seperti itu. Nanti kita pembahasannya ini ada. Dia bisa masuk ke tipis dan tebal gitu. Kecuali ketika dia bertemu harokat itu. Nah, tapi tadi ada tambahan dari dalam kitab apa? Dalam kitab Matan Jazariyah, dan sembunyikanlah sifat takrir pada huruf ro saat ia ditasydidkan. Nah, kecuali kalau dia tasydidkan tadi bismillahirrahmanirrahim, ditahan, jangan bismillahir gitu ya. Seperti tadi, seperti inhiraf tadi. Seperti itu ya. Untuk lebih rincinya nanti kita akan masuk ke bab hukum tebal dan tipis. Nah, kita satu-satu dulu, kita selesaikan dulu sifatul hurufnya. Terima kasih KR. Selanjutnya ada gitu. Ini kayak ini ya. Kalian kalau misal mau SS bisa langsung SS cepat gitu. Tapi kalau enggak, sistemnya langsung rekam otak nih. Jadi ingat cerita ibuku pada zaman dulu. Pada zaman dahulu kala kata ibuku kalau sekolah itu suka kosong bukunya karena nggak bolehin ditulis sama gurunya, harus dihafal langsung gitu. Jadi kemudian besoknya ditanya lagi seperti itu. Jadi sistemnya rekam otak. Seperti itu. Selanjutnya ada tafasyi. Oke. Tafasyi. Hurufnya cuma satu loh. Apa hurufnya? Ada yang tahu hurufnya cuma satu? Hello, hurufnya cuma satu. Apa itu? Pintar-pintar. Sya. Oke? Sya, shi, shu. Dia menyebar katanya. Dia hurufnya artinya angin menyebar di mulut. Angin
menyebar di antara sisi-sisi gitu ya. Menyebar atau meluas nggak tuh? Sya. Jadi jangan ketukar antara sin dengan sya nih. Sering ketukar nih gitu. Sya sama sa sering ketukar. Atau misalnya yang sering ketukar juga sod nih. Sering ada yang ketukar juga nih huruf sod nih. Sering ada yang ketukar juga dengan huruf sod gitu. Ya. Gitu. Makanya kita harus paham hurufnya seperti ini. Oh, ini makharijul hurufnya seperti ini gitu. Sya li ila fi Quraisy gitu. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf gitu ya. Seperti itu. Li'ila fi Quraisy gitu ya, bukan li'ila fi Quraisy, no, ila fihim rihlatas sita, no, yang benar li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shayf. Seperti itu ya teman-teman ya, cara bacanya sya gitu. Kalau ini sa, kalau ini sa, kalau ini sya, kalau ini so, seperti itu ya teman-teman ya. Ibu ngantuk, aduh halah ngantuk. Siapa yang ngantuk nanti MBG kurangin. Aku gitu ya, yang ngantuk. Oke, Masya Allah, tabarakallah, kita masuk ke sifatul huruf yang terakhir. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Al-istitalah. Aduh, monakan aku nangis lagi. Al-istitalah. Hurufnya cuma satu juga loh. Huruf thank you. Huruf istitalah ada satu juga loh. Cuma ada satu loh huruf al-istitalah. Siapa yang tahu? Wow. Ada yang tahu nih gitu. Hurufnya ada huruf huruf do. Artinya apa? Al-istitalah ini ternyata artinya suara yang memanjang. Suara memanjang. Oke. Suara memanjang. Do, walad do gitu. Walad bolin. Ada yang tahu makharijul huruf do ada di mana? Makharijul huruf do ada di mana? Walad bolin. Ada yang tahu makharijul huruf do? Ada yang tahu? Sisi lidah bertemu siapa? Ayo, bertemu siapa dia? Sisi lidah bertemu geraham. Walau bertemu geraham atas, bertemu geraham. Pintar. Sisi lidah bertemu geraham. Bukan walad dolin, jadinya berarti bukan walad dolin tapi walad do gitu. Hurufnya tebal apa tipis? Tebal apa tipis? Walad dolin. Tebal apa tipis? Dibacanya tebal apa tipis? Dibacanya tebal karena dia huruf isti'la. Dibacanya tebal gitu. Bukan walad dolin gitu ya. Tapi
waladdallin, seperti itu ya, tebal. Oke, semuanya Masya Allah, tabarakallah gitu. Siapa yang mengikuti TP Hidayah TikTok ini mulai dari awal? Siapa coba yang ikut di sini? Kalau yang ikut Masya Allah, tabarakallah, sampailah kita ke huruf, selesailah kita masuk ke bab sifatul huruf, teman-teman gitu. Tapi tenang aja teman-teman ya, kita belajar tajwid ini nggak mesti harus kayak malam ini langsung bisa, no. Orang belajar tahsin tajwid itu memang sangat-sangatlah membutuhkan waktu ya, biar kita mendapatkan hasil yang fasih, penempatan hurufnya itu pas. Kita harus membutuhkan waktu gitu, nggak cuman hari ini kita langsung bisa, nggak akan ya teman-teman ya, nggak akan. Kita harus belajar lama gitu. Kalau belajar ini memang lama, tapi nggak apa-apa. Makanya kenapa setiap pertemuan kita tidak ketinggalan untuk membahas makharijul huruf, karena makharijul huruf itu sangat-sangatlah penting gitu, sangat-sangatlah penting gitu. Sangat-sangatlah penting. Kata siapa itu sangat penting, Kak? Kata siapa? Gitu. Kata siapa sangat penting belajar tajwid itu? Kata siapa? Kata siapa penting? Kata siapa? Kata aku. Kata ibu. Kata Imam Jazari. Kata Imam Jazari di dalam kitab Matan Jazariyah dikatakan idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu. Maka wajib secara mutlak, berarti secara wajib bagi para pembaca Al-Quran sebelum mereka mulai membaca Al-Quran gitu, hendaklah terlebih dahulu memahami makharijul hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati, tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah serta sifat-sifat yang mengiringinya, agar mereka bisa mengeluarkan huruf demi huruf tersebut dengan bahasa yang fasih, fasih teman-teman. Maka secara mutlak, maka wajiblah bagi kita gitu, karena kata Imam Jazari tadi juga, Allah itu menurunkan Al-Quran itu sudah sempurna gitu, makharijul hurufnya jelas. Maka kita bagi pengikut gitu ya, hambanya, wajiblah kita belajar tajwid juga teman-teman ya, bukan cuman pelafalannya aja yang penting baca udah gitu, enggak. Berarti kita harus mutlak benar-benar belajar apa itu tahsin tajwid, seperti itu teman-teman semuanya. Jazakallahu khairan, kalian sudah mau menyempatkan hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita perlahan demi perlahan kita bisa memahaminya teman-teman, bisa memahaminya dengan memahaminya dengan perlahan, paham gitu. Oh, jadi makharijul hurufnya gini. Aku juga pernah ngerasain kok guys gitu. Dulu pertama nyantri ngafalin makharijul huruf, ada teori kayak ujian di pesantren aku, kayak ada ujian makharijul huruf. Itu kadang kalau aku tuh lebih paham prakteknya daripada teorinya. Kalau teorinya kadang suka mumet gitu ya ngafalinnya, karena pangkal lidah hurufnya ada berapa misalnya, O, A sama H. Dulu tuh bener-bener kayak membutuhkan waktu gitu kan, tapi secara berlahan gitu oh kita juga tahu loh lama-lama, yang penting kita paham gitu, kita sering-sering praktekan gitu, sering terbaca. Memang sangat lama belajar tahsin tajwid itu, memang sangatlah lama gitu, tapi nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat gitu, selagi kita mau gitu ya gitu, seperti itu teman-teman. Jazakallah khairan ya semuanya, masya Allah, tabarakallah ya tabarakallah gitu. Jangan lupa besok kita sama-sama sholat di masjid. Teman-teman, informasi untuk
anak-anak TPA Hidayah TikTok ya, semuanya yang ada di sini. Mulai besok sampai kemungkinan sampai hari Minggu kayaknya ya guys ya. Kemungkinan sampai hari Minggu hostnya izin libur dulu untuk mengajar. Mungkin kalau misalnya nanti live, mungkin live biasa gitu ya. Karena aku besok kan kita lebaran ya. Lebaran juga aku sibuk juga lebaran teman-teman. Besok aku sholat di pesantren kakekku. Nanti setelah habis dari pesantren kakek, aku ke pesantren Pak Deku gitu ya. Ke pesantren Pak Deku untuk berkurban di sana, jadi panitia di sana gitu. Malam kayaknya kita pulangnya malam, capek nggak ada waktu juga ya. Hari keduanya mungkin istirahat. Hari ketiganya aku mau berangkat ke Bogor. Insya Allah berangkat ke Bogor gitu. Ya, mungkin 2 hari gitu-gitu. Kemungkinan kita bertemu lagi di hari Senin, nggak apa-apa ya. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Senin ya, belajarnya ya teman-teman ya, belajarnya insya Allah kita ketemu lagi di hari Senin. Pertemuan hari Senin insya Allah kita membahas nun mati gitu ya, hukum tanwin gitu. Nanti tanwin bertemu dengan huruf izhar gitu ya, tanwin bertemu dengan huruf ikhfa gitu, seperti itu ya teman-teman. Nanti kita masuk ke situ, hukum nun mati dan tanwin. Oke, seperti biasa jamnya insya Allah di jam 8. Oke, jam 8 lewat teman-teman. Kita sedikit demi sedikit dulu kalau belajar, jangan semuanya gitu ya. Dikit sedikit demi sedikit, yang penting kita paham sebenarnya. Penting kita paham gitu. Kita dikit-dikit dulu. Mungkin malam ini kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasannya, karena sifatul huruf kita sudah selesai. Kita tutup ya teman-teman. Insyaallah semuanya jazakumullah khairan semuanya atas waktunya. Semoga apa yang kita pelajari sama-sama ini, semoga apa yang kita amalkan ilmunya gitu menjadi ladang pahala untuk kita semua. Ilmunya yang kita pelajari malam ini, semoga Allah jaga ilmunya, Allah letakkan ke otak kita sehingga kita bisa mengamalkannya ke dalam Al-Quran, mempraktekannya ke dalam Al-Quran. Apa kemarin ada yang tahu nggak kalau awal-awal masuk gitu, hukum prakteknya apa? Masuk ke amanah fardu apa? Kalau praktek masuk ke fardu masuk ke fardu apa? Fardu, ada yang tahu nggak yang ikut pelajaran awal-awal banget tuh, awal-awal banget kita membahas muqaddimah? Iya, pintar masuk ke fardu. Berarti itu sangat-sangatlah penting mempraktekannya, dari memahaminya juga fardu kifayah. Tapi ternyata mempraktekannya lebih penting lagi, masuk ke fardu ain teman-teman ya. Jadi percuma kalau kita tahu ilmunya tapi ketika mempraktekannya kita nggak bisa, jadi percuma ya teman-teman ya. Jadi mempraktekannya itu sangatlah penting, karena kita belajar itu biar bisa cara pelafalannya ya, membacanya biar benar gitu ya, seperti itu. Maka jangan bosan-bosan kita untuk mempraktekannya gitu. Jangan cuma tahu teorinya tapi kita mempraktekannya nggak bisa. Kita harus coba. Makanya kita kuncinya ya, kita harus tahu tempat-tempat huruf, makharijul huruf dan sifatul huruf. Kalau misalnya izhar gitu-gitu, itu mah tinggal pemahaman aja. Walaupun kita nanti membahas izhar gini-gini, tapi kita tetap akan bahas nanti sifat hurufnya sama makharijul hurufnya, tetap akan kita bahas dan kita akan bawa, biar kita selalu ingat sama posisi-posisi tempat-tempat huruf-hurufnya ya teman-teman ya, gitu. Jadi kita akan merojaat terus gitu huruf-hurufnya. Oke. Berhubung ini ya, ada tamu ya teman-teman. Ada paman aku, ada bibi aku, jadi kita cukup sampai di sini dulu, karena ini juga malam takbiran juga teman-teman ya, malam takbiran gitu. Oke. Habis dari belajar TPA gitu, habis bubar dari TPA Hidayah TikTok ini, kita sama-sama takbiran dan ngobrol sama-sama keluarga. Yang penting kita sudah belajar teman-teman ya. Semuanya jazakumullahu khairan atas waktunya. Kita tutup dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa khatmil.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Teman-teman, kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semuanya ingat, jangan bosan-bosan jadi orang baik ya teman-teman ya. Jangan bosan-bosan jadi orang baik. Jangan bosan-bosan saling mengingatkan sesama saudaranya. Ingat, kita selalu punya moto, niat yang lurus, doa yang tulus, ikhtiar yang serius. Insya Allah, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Teman-teman, thank you ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita takbiran dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Oke, teman-teman. Thank you. Ingat ya, sampai berjumpa lagi nanti di hari Senin insya Allah. Ila liqa, sampai berjumpa lagi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.